Hai, jumpa lagi dengan saya, Evi Santi. Saya bekerja sebagai karyawan swasta. Mengisi hari libur kerja, saya ingin sharing tentang Stephen. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tes Stephen dengan kepribadian feeling introvert, yaitu mesin kecerdasannya feeling dan personality genetiknya introvert. Kertas hasil tesnya seperti ini. Feeling introvert merupakan kepribadian yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi feeling introvert berada di belahan otak bagian kanan bawah. Dalam bahasa medis disebut limbik kanan. Kemudi kecerdasannya berada di lapisan putih bagian dalam, di mana tekstur otaknya lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak dengan kerapatan yang tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar. Hal ini menyebabkan feeling introvert seolah-olah menjadi tidak berhenti tebar pesona atau memancarkan pesonanya sebagai pemimpin. Bagaimana dengan tipologi fisik feeling introvert? Biasanya memiliki fisik yang terlihat lebar dan tebal. Bagian punggung displastik, seperti lebih sulit digerakkan dan didukung oleh tulang yang kecil, sehingga bawaannya berat. Ia juga memiliki jantung dan paru-paru yang besar, sehingga mempunyai kapasitas pernafasan yang kuat dan memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Tipe feeling introvert ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada di dalam dirinya, sehingga menyebabkan tipe ini seperti memiliki kekuatan emosi yang lebih kuat. Bagaimana sifat khas feeling introvert? Dari sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian feeling introvert memiliki 10 sifat perilaku yang khas. Berbeda dari 8 kepribadian yang lainnya. Dapat dibuktikan dan dapat diukur secara psikometrik. Menurut konsep Stephen, 10 sifat perilaku ini tidak akan berubah dan akan selalu eksis seiring dengan penambahan umurnya. 10 sifat kepribadian tersebut adalah: 1. Influencing, artinya mempengaruhi. Kedua, idealistik, yaitu idealis. Ketiga, leader, artinya pemimpin. 4. Kindful, artinya baik hati. 5. Reflektif, artinya reflektif. 6. Popular, artinya populer. 7. Confessing, artinya meyakinkan. 8. Promoter, artinya mempromosikan. 9. Diplomatic, artinya diplomatik. 10. Friendship, appeal, artinya persahabatan, daya tarik. Pada kertas hasil tes, bahasa Inggris dipertahankan supaya definisinya tidak multitafsir. Sebagai pribadi yang utuh, feeling introvert memiliki sisi diametral sebagai berikut. 1. Semangat tinggi, namun di balik itu ingin dimanja dan diperhatikan. Kedua, perkataannya halus dan lembut, namun terkadang bisa juga menyengat. Ketiga, pemimpin yang berkarisma, namun mudah tersinggung. Keempat, suka menolong, namun menghitung nilai balas budi. Kelima, komunikator yang mempengaruhi orang lain, namun komitmen terhadap ajarannya lemah. 6. Mampu berempati, namun terkadang lamban bereaksi. Oleh karena itu, tipe ini harus waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya agar secara otomatis kelemahannya akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan feeling introvert. Feeling introvert memiliki kemampuan, pertama, memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik. Kedua, mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Ketiga, mampu menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Keempat, memiliki kadar cinta yang lebih banyak.
baik untuk mencintai maupun dicintai. Kelima, pancaran kekuatan emosinya menjadikan tipe ini disukai oleh banyak orang atau disebut dengan populer. 6. Dalam hal keuangan terlihat sangat bosi seperti juragan. Ketujuh, mudah menolong orang lain dengan harapan. Itu akan memperkuat posisi. Itu akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Chemistry feeling introvert adalah membuat platform, menjaring cinta, dan leader. Jalan keberhasilan feeling introvert ditentukan oleh kemampuannya membuat platform untuk memperkuat pengaruh, sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi. Platform yang dibuat feeling introvert sering diikat secara emosional. Oleh karenanya, saat setup platform harus didesain secara masak-masak agar dapat mewadahi visi yang diperjuangkannya. Platform ini akan mudah runtuh bila tidak diberi energi positif yang maksimal. Apalagi jika platform berubah-ubah demi kepentingan pragmatis. Meskipun tipe feeling introvert memiliki chemistry cinta, ia mesti mengikat chemistry cinta itu dengan sesuatu yang berdampak jangka panjang. Dalam menggunakan kekuatan karismanya, ia menebarkan pengaruh, terutama dalam hal visi, untuk mendapatkan cinta dari pengikutnya. Oleh karena itu, visi tersebut harus diberi sentuhan emosi, agar banyak orang yang terikat dengan kepemimpinannya. Feeling introvert mempunyai peran sebagai pemimpin. Kecerdasan emosi membuatnya matang secara emosional, kaya hati sehingga mudah berbagi kasih sayang dengan orang lain, mempunyai sifat lebih percaya diri, dan seolah bekal kekuatan emosinya tidak habis karena didorong dari dalam dirinya, sehingga ia nyaman menjalankan fungsi kepemimpinannya. Target dan harapan feeling introvert adalah mempunyai fungsi kepemimpinan. Dengan modal kepemimpinan, tipe feeling introvert yang karismatik dan terpancar dari dalam, keseharian tipe ini selalu menebarkan pesona. Ia juga seorang ideolog yang memiliki idealisme baru dan pandangan visioner untuk diperjuangkan bersama. Salah satu jalan untuk memelihara pengaruh dari feeling introvert adalah dengan berkontribusi pada pengikut. Ia kerap kali mengulurkan tangannya untuk membantu pengikutnya. Arah merek feeling introvert sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik. Untuk memiliki merek seperti itu, feeling introvert tidak harus secara formal memimpin. Secara informal pun, merek kepemimpinan tersebut melekat pada dirinya. Jika feeling introvert tidak memiliki merek kepemimpinan, maka ia seperti tanaman yang tercabut dari akarnya. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber kekuatan utamanya dalam memancarkan emosi kasih sayang ke masyarakatnya macet. Bagaimana cara belajar feeling introvert? Proses belajar yang baik bagi feeling introvert adalah: pertama, menjadi pendengar yang baik, meskipun ia tergoda untuk bicara dan tebar pesona dengan omongannya. Kedua, merekam penjelasan dengan MP3, karena ia sulit berkonsentrasi dalam durasi yang lama. Dan didengarkan berulang-ulang sampai ia mendapatkan feel-nya atau mendapat gambaran secara keseluruhan. Bagaimana memotivasi feeling introvert? Yaitu dengan permainan perasaan untuk memelihara tingkat motivasinya. Harus mempunyai kesabaran yang luar biasa. Motivasinya sering naik turun seiring dengan mood-nya. Bila sedang semangat, seperti tidak ada yang dapat menghentikannya. Jika sedang malas, maka akan susah untuk memulai kembali. Pilihan sekolah ataupun profesi buat feeling introvert. Prioritas utama dalam memilih jurusan atau profesi dengan tipe feeling introvert
sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu politik, kepemerintahan, hukum, kesenian. Selain itu bisa juga psikolog, komunikasi, diplomat, humas, promotor, investor, negarawan, budayawan, hubungan internasional, salesman, inspirator, motivator, psikiater, konselor, ideolog, personalia, lawyer, birokrat, dan lain-lain. Di masa depan pilihan profesi akan semakin beragam. Untuk memilih jurusan ataupun profesi sebaiknya feeling introvert mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merasakan, pernafasan, memimpin, dan dicintai. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih sebaiknya yang didominasi oleh unsur-unsur yang memerlukan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Nafas yang panjang atau semangat yang tinggi, profesi yang melibatkan karismatik kepemimpinan, serta dapat mengeluarkan jurus tebar pesona agar tipe ini dicintai oleh banyak orang. Yuk kenali kepemimpinan kita dengan Stephen Brain sedari dini agar bisa merencanakan dan menentukan profesi yang akan digeluti di masa depan sesuai dengan bakat secara genetik. Dan fokus satu hebatmu, hanya 5 menit dengan sidik jari.